Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus itu, pada masa sekarang anak-anak sekolah yang namanya buku pelajaran harus memiliki sendiri karena bentuk paketan dan lainnya. Tetapi pada masa dahulu, waktu saya masih SD, SMP, di sana berbeda, saudara. Buku yang sudah usia mungkin 3-2 tahun masih bisa dilungsurke. Masih bisa dilungsurke. Saya tidak pernah beli buku pelajaran pada waktu SD SMP itu karena mencari teman yang punya buku cara pribadi, karena bukunya sama, karangannya sama, otomatis pelajarannya juga sama itu. Sehingga saya mencari pinjaman. Tetapi orang pada waktu saya meminjam orang teman yang kakak kelas yang sudah naik kelas ataupun lulus mengatakan, sudah kamu bawa saja. Kamu pelajari, kamu nikmati untuk masa depanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi yang dipinjami buku atau yang dia memberikan itu tanpa berpikir panjang untuk bagaimana buku nanti untuk yang lainnya. Oh, mungkin ada keluargaku yang minjam, mungkin enggak. Tetapi karena dia sudah merasa yaitu berhasil, sudah merasa sukses dengan naik kelas, lulus kelas di sana sekolah, maka dia sudah akan bawa pelajari untuk masa depannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan menjadi yang istimewa di hadapan Allah oleh karena iman kepada Kristus. Menjadi istimewa di hadapan Allah karena iman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau di dalam firman Tuhan diungkapkan yang di sini diungkapkan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena iman dan pengenalan kita kepada Kristus di dalam firman-Nya pada Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerima Dia, yang menerimanya, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, dengan kita menerima Kristus, dengan kita percaya, yaitu yang lain Maria namanya Yesus itu, kita menerima Dia, percaya kepada Dia, maka di situ kita orang-orang yang hidup percaya Dia itu diberi kuasa, diberi otoritas untuk menjadi anak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun di sana Allah tahu siapakah umatnya. Umatnya adalah orang-orang yang telah terjerumus, terjatuh ke dalam dosa. Tidak mungkin orang yang mengaku percaya akan Yesus, akan Kristus, akan hidup bersama-sama Allah tanpa tebusan, tanpa pengorbanan. Maka di dalam firman Tuhan di sini bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya dijadikan umat yang istimewa. Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya untuk menjadi tebusan dosa bagi dunia ini. Untuk menjadi tebusan dosa bagi dunia, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman-Nya diungkapkan ayat yang ke-8 di dalam Roma tadi. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Pasal 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah tahu
sebagai Tuhan Juru Selamatnya itu masih hidup dalam dosa sebelum ada pengorbanan. Maka Kristus diserahkan kepada dunia ini untuk menjadi korban penghapusan dosa bagi umatnya, bagi orang-orang yang percaya kepadanya, yang percaya namanya, yang menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka di dalam firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang tidak asing akan ayat ini dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Menyerahkan anaknya, dianugerahkan kepada dunia. Setiap orang yang menerima kasih Allah di dalam Kristus tidak akan mengalami suatu kebinasaan, tidak akan mengalami suatu penghukuman. Karena apa? Karena dosa yang membebaninya telah ditanggung oleh anak Allah yang tunggal itu, yaitu Yesus Kristus, yang dia tidak menyayangkan anaknya tetapi menyerahkan untuk menjadi tebusan dosa bagi dunia. Di dalam 1 Petrus 2:4, Bapak Saudara mungkin tidak asing lagi untuk firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Nah, tanpa ada pengorbanan, tanpa ada kematian Sang Kristus, umat Allah tidak akan pernah hidup dalam kehidupan yang baru. Karena dosa akan tetap masih ada di dalam hidupnya. Tetapi dengan adanya pengudusan, adanya penyucian, adanya penebusan dosa, maka umat Allah bersih, kudus dari noda dosa, dan umat Allah, Bapak Ibu Saudara dan saya, bisa mengawali kehidupan yang baru di dalam Kristus. Dapat mengawali kehidupan baru di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dengan mengawali kehidupan yang baru di dalam Kristus, karena telah memperoleh penebusan dosa, kita bisa bersama-sama Allah. Allah suci, kita sudah dikuduskan, disucikan melalui darah Kristus. Di dalam firman-Nya pada 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, inilah yang terjadi dalam kehidupan. Setelah Bapak Ibu Saudara dan saya memperoleh suatu pengudusan melalui darah Kristus, apakah yang harus diperbuatnya untuk hidup berkenan di hadapan Allah, bahkan untuk menjadi berkat bagi yang lain? Tentunya hidup menjaga kekudusan, menjaga kesucian setelah dikuduskan. Hidup kita, hati kita dikuduskan melalui darah Kristus, melalui firman yang kita dengar akan membawa kita ke dalam perkenanan Allah. Seandainya kita sudah disucikan, sudah dikuduskan oleh darah Kristus, tetapi kita tidak hidup dalam kebenaran, tidak mau masuk dalam kehidupan yang baru, bagaimanakah mungkin kita berkenan di hadapan Tuhan? Tentu tidak mungkin. Maka Allah bersabda, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dalam arti Allah memerintahkan supaya anak-anak Tuhan hidup sesuai, seturut koridor firman Tuhan. Hidup seturut akan kebenaran-kebenaran firman Allah yang membawa kehidupan umat Allah untuk menjadi berkat bagi yang lain dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup menjadi berkat bagi orang lain itu di mana? Di mana kita berada.
supaya kita memancarkan sinar terang cahaya kemuliaan Kristus, baik di tengah-tengah keluarga. Mungkin karena di tengah-tengah keluarga kita semuanya belum memiliki Yesus, ataupun sudah memiliki Yesus tetapi kita tetap terus akan menjadi terang, saling menjadi terang, saling menerangi dalam keluarga itu di dalam Kristus, baik di dalam lingkungan masyarakat, bahkan dimanapun Bapak Ibu Saudara dan saya berada, untuk kita boleh hidup menjadi berkat, hidup seturut dengan kebenaran firman Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi umat yang istimewa di hadapan Allah karena iman kepada Kristus. Keistimewaannya bahwa Kristus telah menjadikan anak tunggalnya itu, seolah-olah Allah di sana, yaitu Kristus Yesus itu menjadi yang nomor 2 untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai anak adopsi. Wah, anaknya sendiri dikorbankan karena ini untuk mengangkat derajat umatnya yang diadopsi menjadi anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka di dalam kehidupan ini kita patut untuk bersyukur kepada Dia, karena dengan Allah menyerahkan anak tunggalnya Yesus Kristus menjadi tebusan dosa kita, maka kita boleh memiliki suatu kehidupan. Bagian yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, hidup menikmati berkat bersama Yesus. Hidup menikmati berkat bersama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya berada di tempat ini karena kita telah menerima berkat. Yang berkat yang pertama adalah iman kita kepada Kristus. Yang kedua, karena kita melupakan duniawi kita, datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan sebagai rasa syukur. Di dalam Filipi pasal yang ke-1 ayat 29, di sana diungkapkan oleh firman Tuhan. Filipi pasal 1 ayat yang ke-9. Maaf, ayat yang ke-29. Yang demikian firman Allah, sebab kepada kamu dikaruniai bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya percaya kepada Kristus ini bukan karena kebetulan, tetapi karena anugerah, karunia Tuhan, pemberian Tuhan kepada kita. Namun Allah di sini tahu setiap orang yang ada di dalam Kristus pasti kehidupannya untuk menjalani kehidupan di dunia ini tidaklah mulus. Sebab Tuhan bersabda, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bagaimana kita bisa menderita untuk Dia? Dalam arti hidup untuk menyenangkan hati Tuhan dengan mengabaikan kehidupan secara pribadi Bapak Ibu Saudara dan di dalam firman-Nya, di dalam Markus di sana pasal yang ke-8 ayat yang ke-34 mengungkapkan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya, menyangkali dirinya dan mengikut aku. Jadi setiap orang yang mau mengikut Kristus harus sanggup memikul
memikul salibnya, kemudian menyangkali dirinya dan baru mengikut Tuhan. Di dalam Matius, jika seseorang tidak mau memikul salibnya dan menyangkali dirinya, tidak layak bagi dia. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi di dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara dan saya yang menjadi percaya kepada Kristus, Kristuslah yang utama. Kristuslah yang menjadi prioritas. Saya yakin dan percaya di setiap minggu ibadah, setelah minggu pasti kita punya kegiatan yang harus selesai. Tetapi bagaimanakah Dodok untuk permasalahan-persoalan itu teratasi? Bagaimanakah iman kita kepada Dia? Bagaimanakah kita menerima karunia menderita untuk Dia yang harus menyangkali diri, memikul salib dan mengikut Kristus? Maka tinggalkan sejenak apa yang menjadi kesenangan kita itu. Kita datang kepada Tuhan untuk memprioritaskan, untuk mengutamakan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Datang ke Dia. Wah, Pak, ini belum selesai mencuci pakaian, Pak, ini belum selesai masak, Pak, harus ada jagongan, harus ada rewangan, Pak. Tetapi Tuhan bersabda, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Dia menjadi prioritas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang yang ingin melakukan kebaikan tidak semua orang senang, yang tidak semua orang mau. Saya sempat beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu datang kepada adik ipar saya. Saya sempat menawari doa. Ya, sebelumnya saya berdoa, yaitu tetapi tanpa tahu dia karena dia belum sadar. Tetapi setelah dia sadar, saya berdoa, ya, saya dukung dalam doa ya dalam nama Yesus. Tidak usah Pak Di, setahun kita akan beda. Tujuan saya akan melakukan yang baik kan ya. Bukan hanya sembuh dia dari sakitnya karena mukjizat yang dari Tuhan datang jika Tuhan berkenan. Sebab semua otoritas di tangan Dia. Tetapi supaya jiwanya pun selamatkan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi dia menolak apa yang akan saya lakukan. Tetapi juga pernah ada yang meminta ketika saya pamitan mau pulang, Mas, mau didengak-dengin padahal orangnya bekal untuk 5 waktu itu. Tapi bilang sama saya, Mas, mau didengak-dengin, benci monggo. Dalam nama Yesus, karena saya bisa berkesaksian. Orang itu sekarang sudah meninggal karena aku sialan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita akan ragu-ragu untuk berdoa mendoakan dia karena dalam nama Yesus. Jangan-jangan dia tidak mau, tetapi tidak maunya mungkin seperti itu. Kita akan lain paham, berarti menolak, tidak mau. Ya, saya sudah memberitakan siapa Yesus, tetapi tidak mau. Yaitu urusan dia dengan Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun saya tetap berdoa supaya Tuhan sanggup membuka hatinya, melepaskan penyumbatan di pembuluh otaknya, sehingga dia kembali bahkan mengajak suaminya, anaknya untuk mengikut Yesus. Karena suaminya meninggalkan Yesus karena cewek tadi. Satu pekerjaan di Handel Arsitek di depan waktu itu. Tapi saudara meninggalkan Yesus. Dia sudah menjadi ketua PKMB. Dia sudah menjadi guru sekolah minggu, tetapi ternyata tidak jaminan. Ada yang sudah pendeta mortal juga ada tidak jaminan kan? Mungkin dia dipanggil tetapi tidak dipilih.
Dipanggil tapi tidak milih. Tetapi saya mengharapkan seluruh jemaat ini dan keluarganya turun-temurun menjadi umat pilihan Tuhan. Bukan hanya panggilan tetapi pilihan. Bukan hanya keluarganya yaitu, tetapi turun-temurun itu tidak terbatas. Jangan sampai pedot di tengah jalan, tetapi ada kelanjutan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Barang siapa memikul aku, dia harus memikul syarat, dia harus menyangkali dirinya, memikul syaratnya dan mengikut menjadi prioritas. Kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama Yesus akan menikmati apa yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Sebab dunia ini dan isinya diciptakan oleh Dia. Di dalam firman-Nya pada Yohanes 1 ayat yang ketiga, di sana diungkapkan. Yohanes 1 ayat yang ketiga, segala sesuatu di dunia ini diciptakan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada segala sesuatu yang terjadi. Tanpa Yesus tidak akan ada dunia ini. Tidak akan ada Bapak, Ibu, Saudara dan saya dan kenikmatan di dunia ini. Tetapi dengan bersama Yesus, apa yang diciptakan oleh Yesus di dunia ini, kita akan boleh menikmati. Kenapa? Karena kita bersama-sama dengan Dia dan dunia ini milik Dia. Namun tentu sesuai dengan keperluan kita. Sebab Tuhan pun bersabda, bukankah tubuh itu lebih penting daripada pakaian, dan hidup itu lebih penting daripada makan makanan. Ada orang yang mengatakan, wah saya berancok. Berancok itu ada penyakit ini, tetapi apa-apa yang menjadi tantangan dimakan. Ini dia bilang, saya makannya berancok. Jangan kamu makan sate kambing terus, ya mungkin sebulan sekali. Tapi kalau tensimu mungkin agak tinggi, nggak perlu mungkin. Nah, tetapi karena ingin, ya nggak apa-apa lah. Itu namanya berancok. Tuhan bersabda, bukankah hidup itu lebih penting daripada makan makanan? Tuhan bersabda, semua di dunia ini baik, tetapi tidak semuanya berguna. Wah, daging kambing kan baik toh, dimakan kan enak toh, baik, tetapi tidak berguna untuk kesehatan. Perlu jaga. Makanan yang manis-manis di sana, ya, enak dimakan. Kalau enggak kok ya rasanya kok sepok. Kalau enggak ada garamnya ya rasanya hambar. Baik, tetapi juga harus menjaga kesehatan. Kalau memang di situ yaitu untuk mencegah, ya pakai alternatif yang lain yang tidak memicu menjadi kesehatannya terganggu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita. Jadi kita jika bersama-sama Yesus, kita akan bisa menikmati apa yang Tuhan ciptakan dunia ini. Namun yang tadi waspada, sebab Tuhan bersabda, semua pohon dalam taman boleh kau makan buahnya, tetapi satu buah pengetahuan baik dan buruk janganlah kau makan, sebab pada hari kau makannya pastilah kau mati. Berarti semua baik tetapi tidak semua berguna, ada yang mematikan. Kemudian bagi saudara yang selanjutnya, hidup kekal di surga sudah pasti kita miliki. Hidup kekal di surga sudah pasti kita miliki. Mengapa? Sebab Tuhan Yesus yang sudah memberitahukan di dalam Yohanes 14 ayat 2-3 diungkapkan di sana. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Dan jika aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali kepadamu, membawa kamu ke tempatku di mana aku berada, kamu pun berada. Berarti kita akan bersama-sama Tuhan di surga. Bersama-sama Dia di sana sudah pasti. Kita di dalam dunia ini yang kita mau kan yang pasti-pasti, bukan yang ragu-ragu, bukan yang ya istilahnya insya Allah. Mudah-mudahan, tetapi yang pasti. Ya, kalau kita ada di dalam Kristus,
sudah pasti memiliki surga. Itulah suatu keistimewaan. Nah, maka dengan kepastian Bapak Ibu Saudara dan saya, ini memicu kita, menjadi motivasi pendorong kita untuk hidup menjadi saksi Kristus. Sebab apa sudah pasti. Kalau ayo percaya Yesus mudah-mudahan masuk surga, ya sama saja, tidak ada pastian. Tetapi pastilah miliki surga, masuk surga. Maka berani didorong karena ada jaminan yang pasti. Memicu kita, memberi keberanian kepada kita untuk kita hidup menjadi berkat bagi yang lain supaya dunia ini memuliakan namanya. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah anak kita. Kok menyerahkan anaknya tunggal toh Bapak? Siapa toh di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 30 jelas, aku dan Bapa adalah satu, yang menjadi pengantara kehidupan kita, yang menjadi tuntunan kehidupan kita, yang menjadi penebus kehidupan kita dari dosa kita adalah Yesus, tetapi juga dia adalah Allah sendiri. Bapa, tetapi dia adalah Yesus juga. Itulah saudara, Allah sendiri yang mengasihi kita, menjadikan kita istimewa. Tetapi secara lahir, secara manusia itu tadi diungkapkan, tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi bahkan anaknya dikorbankan untuk menjadi tebusan bagi anak adopsinya, bagi anak angkatnya yang juga sudah diberi otoritas sama menjadi anak-anak. Nah, kita semua adalah anak-anak Allah yang istimewa di hadapan Dia. Oleh kasih-Nya kita diselamatkan, oleh kasih-Nya kita ditebus dari segala dosa kita, oleh kasih-Nya kita menikmati berkat-berkat Tuhan saat berada di dalam dunia ini. Bahkan kehidupan surgawi ada di tangan Bapak Ibu Saudara dan saya, karena Tuhan telah memberikan untuk itu, karena iman kita kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah di dalam hidup kita jadilah anak-anak Tuhan yang menjaga kekudusan, kesucian melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui pikiran kita, penglihatan kita, pendengaran kita. Pak, apa bisa melalui penglihatan kita bisa melakukan dosa, bisa. Tapi saudara, ingat kita Daud, dia terjatuh dalam dosa perzinahan karena matanya yang melihat kejelekan. Melihat, apakah bisa melalui pendengaran? Bisa. Ngumpeng, uang kerumi, tidak tahu pastinya diberitakan. Inilah yang jaga perbuatan, perkataan, pemikiran, penglihatan kita, bahkan seluruh kehidupan kita. Bila melalui kehidupan kita nama Allah dimuliakan, melalui kehidupan kita orang lain bisa diselamatkan. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan mengadakan perjamuan Tuhan, mengenang, mengingat, memperingati hari bagaimana Allah Bapa menyerahkan anaknya untuk menjadi korban tebusan dosa. Saudara,
Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Kristus telah mati disalibkan karena dosa dari saudara dan saya. Dia dianiaya, dia disiksa karena untuk menanggung beban dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Roti ini melambangkan akan tubuhnya yang sudah disalibkan itu. Roti ini tidak mempunyai nilai sakral yang menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Roti ini adalah lambang daripada tubuh Kristus. Kita harus menghargai, menghormati, menikmati dengan penuh iman, umat dan penyerahan kepadanya. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Bapak atas kasih-Mu. Engkau telah mati disalib karena dosa kami. Kami mengikuti perjamuan dan pada pagi hari ini memberkati roti ini, memberikan kesehatan bagi tubuh kami untuk kami mengabdi kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Setelah menikmati roti ini, anggur yang melambangkan akan darah Kristus sudah dari tangan para murid-murid-Mu. Tuhan, darah-Mu menyucikan hidup kami dari dosa. Anggur melambangkan akan darah itu, Tuhan. Kami boleh mengikuti dengan hikmat kami, boleh mengikuti dengan penyerahan kami, dengan iman kami, dengan menyatunya darah dan daging kami dari hidup. Demikian menyatunya anggur dan roti dalam tubuh kami, memberi kekuatan kami untuk mengabdi kepada Engkau, untuk menjadi saksi-Mu di tanah kami berada. Terima kasih Yesus, kami sambut roti dan anggur yang memberikan peringatan kepada kami bahwa Engkau adalah Tuhan Juru Selamat penolong kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita akan makan roti. Kita akan berdiri.